termasuk juga di Mesir. Ketika saya di sana itu selalu seringnya memperingati 17 Ramadan, malam nuzulul Quran. Yang dimaksud malam nuzulul Quran adalah apa yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang mana di bulan itu diturunkan Al-Quran. Nanti kita baca dikit. Mungkin ada yang bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bertanya, Ustaz, bukankah Rasul itu hidup 23 tahun sebagai seorang Rasul, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu kan setiap masanya itu turun bertahap kan Pak, Al-Quran. Lah yang dimaksud Al-Quran di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan itu maksudnya apa? Kan kalau bertahap gak mungkin hanya di bulan Ramadan, tapi yang dimaksud bulan tanggal 17 Ramadan, tempat di mana atau waktu di mana Al-Quran turun itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah Al-Quran, kata para ulama, itu turun dengan dua cara. Ya, turun dengan dua cara. Turun pertama itu turun yang mana disampaikan, diturunkan oleh Allah langsung ke Lauhil Mahfuz. Saya sudah pernah menerangkan kan, Lauhil Mahfuz itu lembaran yang terjaga. Arti letterlocknya itu lembaran yang terjaga. Dia lokasinya di atas arsy. Penurunan Al-Quran ke Lauhil Mahfuz itu dilakukan sekaligus, langsung sekali. Dan nantinya setelah dikehendaki oleh Allah, baru itu diturunkan oleh Allah sedikit demi sedikit selama 23 tahun. Jadi yang dimaksud oleh Al-Quran bahwa Quran diturunkan di bulan Ramadan itu penurunan pertama langsung sekaligus. Jadi ini adalah satu hikmah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sama dengan para nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya, Nabi Musa diturunkan Taurat itu sekaligus Pak, langsung. Kitab sucinya langsung berbentuk kitab suci, langsung di dadanya Nabi Musa. Demikian juga Nabi Isa, penurunan Injil sekaligus. Satu-satunya kitab yang diturunkan sedikit demi sedikit secara bertahap adalah Al-Quran. Namun Al-Quran juga memiliki kesamaan dengan kitab-kitab samawi sebelumnya, yaitu juga diturunkan sekaligus. Nah, ini menariknya. Kalau kita jadi umatnya Nabi Muhammad, itu sama dengan menjadi umatnya Nabi Isa, menjadi umatnya Nabi Musa. Dalam hal ini, kita juga memiliki Quran yang diturunkan sekaligus, kita juga memiliki Al-Quran yang diturunkan secara bertahap. Jadi kelebihannya Al-Quran dibandingkan Taurat dan Injil. Itu yang dimaksud. Dan itu kata para ulama terjadi pertama kali itu pada tanggal 17 Ramadan. Oke, saya akan bacakan di sini. Tadi kan baca kitab, bacakan cuplikan dari kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah karya Imam Al-Qastallani. Imam Al-Qastallani. Imam Qastallani itu murid dari Imam Zakaria Al-Ansari. Ya.
Dia Zakaria Al-Ansari adalah Syekhul Azhar di zaman itu, yang mana sanad-sanadnya sampai kepada kita, guru-guru kita di Indonesia. Guru-guru kita di Indonesia itu banyak sekali. Misalnya kalau tarik ke atas, dari Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu punya guru, yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dari Jalaluddin Mahalli punya guru namanya Imam Al-Barmawi. Kemudian dari Al-Barmawi punya guru namanya Imam Badruddin Az-Zarkashi. Kemudian Badruddin Az-Zarkashi punya guru yang namanya Imam Jamaluddin Al-Istawi. Imam Jamaluddin Al-Istawi punya guru yang namanya Imam Taqiyuddin As-Subki. Oke, itu ke atas terus, dari Taqiyuddin Subki ke atas tuh, dari Taqiyuddin Subki ke atas ke Imam Nawawi dan seterusnya, itu panjang. Kalau dari bawah, dari Imam Zakaria Al-Ansari ke guru-guru kita, ke guru-guru kita itu panjang. Tapi sanad kita sampai. Oke, saya bacakan di sini. Waqad kana ibtida'u nuzulil Qur'an fi syahri Ramadan. Penurunan Al-Quran dimulai pada bulan Ramadan. Wa kadza nuzuluhu ila sama'id dunya jumlatan wahidah. Demikian juga penurunan Al-Quran ke langit dunia sekali terus. Jadi tadi yang belum saya sebutkan, Al-Quran ada di Lauhul Mahfuz sebelum diturunkan sedikit demi sedikit, itu diturunkan ke langit dunia terlebih dahulu. Langit dunia itu langit keberapa? Langit keempat. Seingat saya langit keempat. Langit keempat itu apa Ustaz? Oh, ada langit 1, langit 2, langit 3, itu wallahu a'lam. Tapi yang pasti bukan stratosfer, atmosfer, bukan itu. Karena yang kita kenal sampai kita melihat ke atas, sampai bulan dan sebagainya, itu semuanya masih langit 1. Langit 2, langit 3 sampai langit 7, baru setelah langit 7 nantinya itu nanti ada Al-Arsy. Kemudian ujungnya lagi ada As-Sidratul Muntaha. Kalau semesta luas Pak, jadi nggak kecil. Jadi kalau kita merasa kok dunia itu sempit, ya pikiran kamu yang sempit. Dunia itu luas. Dunia itu luas. Diturunkan ke langit dunia sekaligus. Ini langit keempat. Fakana Jibril alaihi salatu wassalam yata'ahaduhu sallallahu alaihi wasallam fi kulli sanatin fayu'ariduhu bima nazala alaihi min Ramadan ila Ramadan. Ini dalil kenapa kita mengadakan tadarus Al-Quran ketika bulan Ramadan. Karena begini, wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu diturunkan sesuai dengan kehendak Allah di waktu kapanpun. Kadang Rasul dalam bepergian jauh diturunkan, kadang sedang berkumpul sama istrinya yaitu Sayyidah Aisyah diturunkan dengan berbagai cara. Nah, setiap diturunkan, pertama kali diturunkan yaitu di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itu wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan 23 tahun, setiap setahun dapat berapa juz atau beberapa surat terpencar-pencar. Itu malaikat Jibril terbiasa mendatangi Nabi di bulan Ramadan. Murojaah yang telah diturunkan oleh Nabi. Jadi misalnya diturunkan pada tahun ini 1 juz, maka di bulan Ramadan tahun berikutnya itu 1 juz itu dimurojai bareng. Nah, malaikat Jibril membaca, kemudian Rasul membaca, gantian. Kadang Rasul membaca, kemudian malaikat Jibril mendengarkan, demikian juga ganti. Dan itu sekali, setiap tahun sekali. Kecuali di tahun terakhir Rasul meninggal. Diulangi di bulan Ramadan
2 kali sebagai tanda penutup usianya Nabi, kemudian penutup Al-Quran. Jadi kayak ada dirapel gitu loh Pak, dirapel, dimorojai. Makanya itu tradisinya kenapa kita tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Pertama kali turunnya Al-Quran. Jadi kita lihat tabarukan dengan Nabi Muhammad, tabarukan dengan malaikat Jibril. Meskipun nggak kenal, kita lewat perantara Nabi Muhammad, kita nggak kenal malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini apakah selain Nabi Muhammad ada orang yang melihatnya lagi? Selain Nabi Muhammad dan para Nabi ada. Di antaranya yaitu Sayyidina Abu Bakar. Kalau nggak salah juga Sayyidina Umar. Itu pernah bersama Rasul diperlihatkan malaikat Jibril di hadapan Sayyidina Abu Bakar. Nggak semua sahabat bisa melihat malaikat. Oke. Falamma kana al-amr alladhi tuwfiya fihi sallallahu alaihi wasallam aradahu bihi marratain. Ketika tahun terakhir maka merojanya 2 kali. Sebagaimana itu riwayat yang sahih dari Sayyidina Fatimah. Qala fi Fathil Bari wa fi mu'aradati Jibril an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Quran fi syahri Ramadan hikmatan. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, apa hikmah di bulan Ramadan itu malaikat Jibril murojaah Al-Quran bersama Nabi? Ada 2 hikmah. Ihdahuma ta'ahuduhu wal ukhra tabdiyatu ma lam yunsakh minhu wa rafu ma nusikh. Pertama itu mengulang-ulangi agar hafalannya kuat. Kedua, itu memberikan versi yang paling update terhadap Al-Quran. Apa maksudnya versi yang paling update? Al-Quran itu ada beberapa ayatnya yang hukumnya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa